Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin. Dan di video kali ini gue mau ngebahas suatu kasus yang cukup kontroversial akhir-akhir di Korea Selatan. Yang mungkin kalau kalian di luar sana yang udah sering baca-baca tentang Korea, mungkin kalian udah pernah tahu juga. Jadi ini adalah kasus yang namanya Nth Room. Pertama-tama gue mau ngomong dulu karena ini kasus masih terlalu baru dan masih ditelaah lagi. Gue sebenarnya mencari dari berbagai sumber dan gue coba untuk menghubungkan satu sama lain. Dan gue mencoba untuk memberikan sedetail mungkin ke kalian. Cuman mungkin kedepannya bakal ada informasi-informasi yang berubah. Jadi gue pertama-tama mau kasih tahu dulu ke kalian kalau misalnya mungkin terjadi ada perubahan data atau misalnya data-data yang salah, gue mau minta pengertian kalian dulu. Tapi gue udah berusaha untuk mencari sebisa gue dan juga gue merasa ini adalah informasi-informasi yang bisa dibilang reliable gitu. Jadi gue akan share di sini. Dan video ini gue rasa akan cukup panjang dan juga akan cukup kontroversial bisa dibilang. Jadi gue mohon pengertian kalian juga yang nonton video ini. Jadi sejarah Nth ini dimulai dari sebuah chat room yang judulnya adalah AV Snoop Kodambang di Telegram, guys. Jadi di chat grup ini semua orang bisa join dan semua orang bisa berdiskusi di sana. Tiba-tiba suatu hari disebarkan sebuah link untuk masuk ke room lain yang tidak lain adalah si N Bonbang ini atau Nth Room. Jadi N Bonbang ini adalah bahasa Korea dari Nth Room itu. Jadi mungkin gue akan berkali-kali ngomong N Bonbang secara tidak sengaja dan kalian semua sekarang udah tahu ya maksudnya N Bonbang itu adalah Nth Room ini dalam bahasa Koreanya. Lanjut, jadi Nth Room ini disebutnya Nth Room karena ada banyak room. Jadi ada room 1, room 2, room 3, sampai room 8. Kalau misalnya kita mau masuk ke room 1 itu, kita bayar dulu pertama misalnya 50.000 won, yang paling rendahnya. Jadi nanti di room 1 itu dikasih teaser kira-kira kayak 10 detik misalnya. Terus ada tulisannya, mau lanjut, kita ke room 2. Dikasih lagi linknya, dan kalian harus bayar segini. Dan semua sistemnya itu lewat transfer. Nah, jadi dari semua chat room ini, diperkirakan ada sekitar 260.000 orang yang sudah pernah mengakses atau tergabung dalam chat room tersebut nih ya. Kembali lagi kita ke grup pertama yang tadi waktu itu di-share link pertamanya nih ya, si AV Snoop itu. Jadi ini seperti kayak ruang tunggu untuk dapetin akses untuk masuk ke ruang-ruang itu. Dan karena di dalam room 1, room 2, room 3 itu cuma untuk nge-share video doang, di dalamnya itu mereka nggak bisa chatting. Jadi mereka chattingnya itu di AV Snoop Room itu. Habis itu mereka kan banyak diskusi tuh ya. Untuk setelah mereka yang udah pernah nonton di video itu, mereka banyak berdiskusi di situ. Dan akhirnya mengundanglah orang-orang lain untuk ikut. Dan akhirnya orang-orang yang diundang itu juga pas ngelihat diskusi orang-orang ini, mereka juga kayak ngerasa, oh abis nonton apa sih? Jadi mereka ikut tertarik dan penasaran. Dan akhirnya ikutlah masuk ke dalam si Nth Room itu. Sejarah Nth Room itu sendiri dibuat pada bulan Februari 2019 pertama kali oleh orang yang namanya God. Nah, jadi pengumuman pertamanya dari si Nth Room ini adalah begini. Foto dan video yang di-share di chatroom ini diambil dari wanita-wanita iltalge. Iltalge itu dari bahasa Korea, kalau ditranslate adalah mereka yang melakukan hal-hal yang di luar norma yang ada, yang benar, atau tidak sesuai. Jadi maksudnya adalah mereka-mereka yang suka ngeposting foto-foto senonoh di internet dan sebagainya. Karena mereka ini tidak nurut atau kabur, jadi si pembuatnya ini, si Gatkat itu bilang kalau Anda semua yang ada di grup chat ini boleh berbuat apapun terhadap mereka. Dalam artian mau kalian mau nge-save, mau kalian mau nyebarin video ini, it's fine. Dan juga mungkin kalau kalian ada yang penasaran dan pengen ngecek apakah foto-foto atau video kalian ada di dalam sini untuk cewek-cewek LTLG itu, dia bilang, untuk para slave atau para budak yang telah menuruti perintah dia, video kalian nggak akan disebarin di sini. Jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi itulah pengumuman pertama N Bonbang ini. Dan di dalamnya itu kurang lebih waktu itu ada sekitar 30 orang wanita yang udah diintimidasi dan muncullah video-video tidak senonoh. Jadi Gatkat ini sendiri sebenarnya udah mencoba untuk menjebak wanita-wanita untuk buat video mesum dari tahun 2018, guys. Nah, mungkin kalian penasaran gimana wanita-wanita ini bisa terjebak untuk bikin video-video kayak gitu kan? Jadi memang wanita-wanita yang dia coba untuk jebak itu dari awal itu memang wanita-wanita yang sudah ngebuat video-video atau foto-foto yang memang cukup mesum di internet. Misalnya di Instagram atau di Twitter. Jadi kayak misalnya foto bagian dadanya. Nah, dia tahu dari kelemahan utama dari wanita-wanita ini kebanyakan adalah mereka yang masih muda, masih di bawah umur. Dia mencoba untuk mencari cara gimana supaya bisa menekan perempuan-perempuan itu. Jadi dia mencoba untuk mengambil informasi pribadi dari wanita-wanita itu. Dia mulai dengan cara nge-DM lewat Instagram atau lewat Twitter itu dengan pesan yang isinya, kayaknya foto kamu kesebar di sini. Jadi ada link gitu yang disebarin ke dia. Dan ternyata link itu nyuruh kita untuk login account dan juga passwordnya. Dan akhirnya jadinya malah ngehack data-data pribadi
dari wanita-wanita itu, alias smishing. Nah, terus ada juga yang bilang kalau misalnya dia itu kejebak dengan cara Gatkat ini bikin sebuah lowongan pekerjaan yang mencari model dengan bayaran tinggi. Habis itu disuruh kontak lewat Telegram, dan akhirnya si cewek-cewek itu kan ngasih informasi pribadi dia ke Gatkat ini. Dan akhirnya setelah dia punya informasi pribadi dari wanita-wanita ini, either dari dia smishing itu atau lewat lowongan pekerjaan palsu itu, dia mencoba untuk mengintimidasi wanita-wanita itu dengan bilang, kalau misalnya kalian harus ikutin perintah dia, atau nggak dia bakal share ke banyak orang tentang informasi pribadi itu. Mungkin kebanyakan dari wanita-wanita itu kan, yang tadi gue bilang, masih muda banget. Jadi mereka takut ketahuan sama orang tuanya, ketahuan sama teman-temannya, ketahuan sama di sekolahnya, dan segala macam. Dan dari situlah Gatkat itu akhirnya bisa ngontrol wanita-wanita itu untuk bikin video-video mesum yang lebih ekstrem lagi. Dan dia kumpulin video-video itu untuk disebar di N Bonbang ini. Nah, kemudian Gatkat ini menghilang sekitar September 2019 dengan alasan dia harus belajar katanya. Dan dia memberikan seluruh wewenangnya yang dia punya atas wanita-wanita yang udah dikontrol ini ke seseorang yang dikenal dengan nama Watchman. Jadi setelah itu, yang mengontrol dan mengurus semua itu bisa dibilang adalah Watchman ini. Nah, setelah dipunyain oleh Watchman ini, semakin parah yang namanya kontrol terhadap wanita-wanita itu. Jadi dia mencoba untuk memberikan perintah-perintah yang mulai hardcore ke wanita-wanita itu. Dari disuruh misalnya let's say merangkak sambil telanjang, sambil disuruh ngegonggong. Ada juga yang suruh ngerusak, bagian vitalnya. Ada yang disuruh cuci muka pakai air toilet, disuruh makan, fesesnya, dan segalanya. Karena mungkin video-video di dalam sini juga kebanyakan adalah video yang tidak umum kan ya. Dengan yang tadi disuruh-suruh misalnya ngerangkak dan segala macam. Mungkin orang-orang yang nonton itu ngerasa ada sensasi baru yang mereka bisa dapatin dari video-video ini. Nah, setelah Gatkat menghilang pada bulan Septemberan itu, muncullah orang baru di sini yang namanya Baksa, atau yang dikenal dengan nama aslinya adalah Cho Jutin. Baksa ini dia bikin satu grup baru yang namanya Baksa Bang. Bang itu room. Baksa itu dia menyebut diri dia sebagai Baksa. Baksa itu dalam bahasa Korea adalah dokter. Bukan dokter dokter ini ya, di rumah sakit, tapi dokter kayak dia udah S3. Jadi dia menyebut dia, oh gue Baksa gitu. Yang ngebedain dari N Bonbang sama Baksa Bang ini, di sini tuh lebih di levelin lagi. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam grup-grupnya, dan orang-orang ini punya wewenang yang berbeda-beda sesuai dengan level yang dia bayar. Jadi let's say nih ya, misalnya dia bayar 200.000 won pertama, mungkin cuma bisa join ke dalam chatting room di mana di situ ada wanita yang korbannya itu, dan bisa berdiskusi bareng sama wanitanya itu. Kemudian kalau misalnya bayar let's say 600.000 won, berarti kalian punya kesempatan untuk minta 2-3 hal yang pengen dilakuin oleh wanita itu. Atau misalnya kalau kalian yang paling banyak nih ya, bayar 1,5 juta won, itu mereka bisa mempunyai, dalam artian kayak majikan sama budak gitu. Jadi wanita itu jadi budaknya si orang yang udah bayar mahal ini. Nah, terus ada juga room yang nge-share data-data pribadi dari wanita-wanita ini. Dari mulai fotonya, namanya, alamat, nomor telepon, sampai sekolah, tempat kerjanya, dan lain-lain. Sampai akhirnya wanita-wanita itu diketahui beneran jadi korban pemerkosaan di dunia nyata dari orang-orang yang tahu informasi tentang wanita itu di grup chat ini. Karena dia bisa nyamperin lah, bisa tahu tempat tinggalnya, bisa tahu tempat kerjanya, sekolahnya di mana. Dan itu terjadi beneran di dunia nyata. Jadi Baksa ini, dia ngaku ada 74 orang yang menjadi korban. 16 diantaranya itu diketahui masih di bawah umur, guys. Jadi ini bisa dibilang sangat kontroversial banget sih, karena ada juga mereka yang di bawah umur di sini. Baksa itu juga bisa bikin live, dimana kayak dia bisa nyuruh wanita-wanita itu untuk ngundang orang-orang di grup chat itu bisa nonton bareng live-nya itu. Jadi dia bakal bikin teaser kayak, oh ya gue bakal live nih jam segini, tanggal segini, nonton ya gitu. Jadi wanita itu sampai disuruh-suruh untuk nge-live kayak gitu. Nah, terus pas mulai live-nya ini, sesuai yang tadi gue udah bilang, kan orang-orang itu kan bayar sesuai dengan levelnya dia nih ya. Misalnya ada orang yang cuma boleh chatting doang, atau misalnya ada yang bisa jadi majikannya. Jadi di live chat itu pun dia bisa punya wewenang sesuai dengan level-level yang udah dia bayarkan sendiri. Jadi itu juga salah satu yang cukup kontroversial, karena di sini wanita itu lebih kayak barang istilahnya. Gue bayar berapa, gue bisa ngelakuin apa buat lo gitu. Dan juga orang-orang ini pada seneng karena mereka ngerasa kalau mereka itu punya wewenang lebih untuk ngontrol wanita-wanita ini. Punya sensasi lain yang beda dengan, nonton video-video yang mesum gitu. Jadi mereka juga banyak yang anggap kalau misalnya, gue kan udah bayar,
Jadi nggak ada bedanya dengan gue beli barang kan. Jadi mereka nggak ada rasa bersalah sama sekali dengan mereka nyuruh-nyuruh wanita ini. Dan sampai sekarang yang udah ketangkap itu adalah yang tadi gue bilang, Baksa Jujubin. Dia itu masih umurnya 25 tahun guys. Dan juga Watchman itu udah ketangkep juga setahu gue. Cuman guard-guard itu yang bener-bener bisa dibilang yang memulai segalanya ini masih belum kelacak sampai sekarang dia ada di mana. Yang ditakutin adalah selain dari Anbon Bank ini sendiri, video-video di situ tuh udah banyak yang di-download dan kemungkinan besar udah ada chatting-chatting room lain yang nyebar video-video ini. Dan kayaknya tuh kemungkinan besar pun bahkan ada juga yang pindah ke platform lain, nggak lagi di Telegram. Untuk saat ini sih, setelah Baksa atau Jujubin tadi yang dikasih lihat mukanya ke publik untuk pertama kalinya nih ya, sebagai kasus yang ada hubungannya dengan pelecehan seksual di Korea Selatan, ada juga petisi yang mengharuskan semua orang yang terlibat di dalam grup chatting itu, yang tadi gue bilang sekitar 260.000 orang itu, untuk dicari semuanya dan dipublikasikan muka mereka. Supaya dengan artian, kedepannya nggak akan ada lagi kasus-kasus kayak gini karena mereka semua udah kapok. Kemudian untuk kasus ini juga, Korea Selatan udah minta bantuan FBI Amerika Serikat, dan juga mereka mau coba untuk menghubungin Telegram, mau cari informasi-informasi siapa aja sebenarnya yang terlibat di dalam situ. Dan pastinya untuk cari guard-guard yang sampai saat ini belum ketangkep juga. Mereka udah coba untuk ngelacak dari transfer-transfer, bukti-bukti transfer yang udah dikirimin lewat cryptocurrency ke Baksa itu sendiri. Dan cuma masih nggak tahu sampai sekarang apakah yang cuma nonton doang bakal benar-benar dihukum juga atau enggak. Dan masih nggak tahu apakah Telegram akan membantu untuk investigasi kali ini. Karena banyak kasus yang pada akhirnya Telegram itu nggak mau bantu untuk memberikan datanya seperti itu. Nah, jadi itulah perkembangan dari kasus Anthrop ini di Korea Selatan. Cukup mengejutkan, gue juga sangat shock. Dan mungkin dari sini kita bisa belajar satu hal, adalah jangan pernah kalian coba untuk share informasi pribadi kalian, karena bisa jadi informasi pribadi kalian itu digunakan oleh orang lain yang akhirnya jadi mengintimidasi kalian. Jadi mulai dari sekarang, please lebih berhati-hati dalam membagi informasi-informasi pribadi kalian, dari mulai misalnya KTP, tempat tinggal, dan lain-lain. Dan semoga kedepannya nggak ada lagi kasus-kasus seperti ini di Korea Selatan maupun di negara-negara lain. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, subscribe juga di channel gue, dan kedepannya gue akan coba untuk kasih informasi-informasi tentang Korea, apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau misalnya kalian punya komen-komen atau misalnya kalian punya saran-saran untuk gue, please bisa banget lewat Instagram gue juga @kevinlanov, atau misalnya kalian di komen di sini. Dan gue akan coba untuk bikin konten-konten yang lebih menarik ke depannya. Thank you banget semuanya, dan I'll see you in another video. Bye semuanya!